Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jemaah salat zuhur yang Allah muliakan. Insyaallah saat lagi kita akan sama-sama menyimak tausiah ataupun ceramah dari guru kita, yaitu Syekh Anas Jaber. Beliau merupakan adik kandung dari Syekh Al-Jaber almarhum. Dan untuk itu mohon izin sebelum acara dimulai bisa kita rapikan dulu barisannya biar lebih enak, biar lebih indah. Yang di belakang juga boleh ikut bergabung merapat ke depan. Insyaallah semakin dekat dengan seperti itu, insyaallah semakin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, kami muliakan para guru, para ustaz, para karyawan, wabil khusus jamaah masjid pada zuhur kali ini. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, ridho dan juga nikmat darinya pada kesempatan siang hari ini, zuhur kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat beserta salamnya semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang semoga sampai akhir hayat nanti tetap istiqomah berpegang teguh pada dinul Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, terlebih dahulu saya ingin mendoakan semoga yang hadir pada kesempatan siang hari ini Allah berkahkan, Allah limpahkan rezekinya, sehat walafiatkan rezeki, sehat walafiatkan badan dan keluarganya, tubuhnya, pribadi dan keluarganya. Kemudian Allah mudahkan segala urusannya dan semua hajat-hajatnya Allah kabulkan. Dan mohon izin saya dari tim Sapai Dakwah insyaallah mengawali pada kesempatan siang hari ini, dan untuk lebih berkahnya mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin sekalian, insyaallah saat lagi kita sama-sama menyimak tausiah yang luar biasa dari guru kita, yaitu Syekh Anas Jaber. Untuk itu terlebih dahulu mari kita siapkan hati, pikiran dan juga jiwa kita untuk menyimak tausiah yang luar biasa ini, yang insyaallah akan dipandu langsung oleh Ustaz Cinta, Ustaz Rizky Sugiharto. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat billah rahimahullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah pertemukan kita semua. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, insya Allah juga menjadi keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, karena waktu kita terbatas, kenalkan saya Restu Sugiyarto, kalau di sini dipanggil Ustaz Cinta. Saya masuk Teknik Indosiar, dari Cinta Indosiar, Cahaya Iman Indosiar, Indahnya Cinta, MNC TV, Taman Cinta, Majlis Cinta, MNC Muslim Indosiar, dan masih banyak lagi. Mengapa disebut Ustaz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo. Adakah jomblo di sini? 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar judulnya Surga Menanti bersama Syekh Ali Jabir. Ternyata di luar dugaan 2 tahun yang lalu Allah amani saya membersamai safari dakwah adiknya Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Husain Jabir. Syekh Husain Jabir itu adik yang ke-7 yang mengasuh program Hafidh Indonesia di RCTI. Dan mulai Januari 2023 kemarin Allah amani lagi saya bersamai safari dakwah adiknya Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Anas Jabir yang ada di hadapan kita. Beliau ini putra yang ke-11. Kemudian mulai September kemarin Allah amani lagi saya bersama dakwah adik beliau yang paling kecil namanya Syekh Abdullah Jabir, itu putra yang ke-12. Kami kemarin ke Kalbis. Dan saat ini karena dia depan kita sudah ada Syekh Anas Jabir, putra yang ke-11, maka saya tidak akan tausiah tentang cinta maupun jodoh. Nanti yang punya masalah cinta atau jodoh langsung ketika rawat ini kelihatan apa nih? Waktu kita khususkan untuk Syekh Anas Jabir, beliau ini Masya Allah di usia 13 tahun sudah Allah izinkan hafal 30 juz. Usia 14 tahun sudah menjadi imam di masjid-masjid di kota Madinah. Jadi imam di kota Madinah itu tidak harus yang paling tua, tetapi utama yang hafalannya terbanyak, yang fasih, yang betul bacaannya, dan tentu alim. Alhamdulillah 14 tahun sudah menjadi imam di masjid-masjid di kota Madinah. Dan karena cinta dengan umat Islam Indonesia, beliau mengikuti jejak kakak beliau, Syekh Ali Jabir, hijrah ke Indonesia. Saking cintanya dengan Indonesia, beliau menikah dengan gadis Indonesia juga ya, orang Lombok. Sekarang dikaruniai 3 anak mau 4 ini ya. Alhamdulillah, insyaallah masih bahasa Indonesia karena privat langsung dengan istri beliau. Kemarin ngabari saya katanya pengen cepat bisa bahasa Sunda, mau buka cabang lagi di sini ya. Alhamdulillah, karena waktu terbatas kita langsung akan simak tausiah dari beliau. Tapi satu permintaan saya, tolong senyum semua dulu. Senyum semua dulu. Orang yang senyum sekali-sekali insya Allah masih hidup. Senyum 10 kali sehari insya Allah sehat. Senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga meraih 10 menit sehat. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya. Amin. Ya, sudah siap menyimak tausiah dari antum, maka waktu sepenuhnya kita berikan kepada Syekh Anas Jabir. Barakallahu masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah hamba pilihan dari ratusan orang, dari ribuan orang, dari jutaan manusia. Allah mengizinkan kita hadir di majelis ilmu pada siang ini. Dan orang yang hadir di majelis ilmu, Allah akan memberikan yang pertama kata Rasulullah, inna nazalat alaihi sakinah, diturunkan sakinah dari Allah Subhanahu, ketenangan yang kita merasakan dalam hati. Orang yang beriman merasakan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, subhanallah, kita juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang masukkan kita dalam surga adalah rahmat Allah. Bisa jadi salat kita, puasa kita, sedekah kita, amal ibadah kita, bisa jadi tidak masukkan kita dalam surga. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang ikhlas betul-betul, amalan yang mana yang melalui amalan itu kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah, bisa jadi amalan kecil. Satu sahabat masuk surga karena salat 2 rakaat yang namanya sunnah wudu, dimasukkan dalam surga 2 rakaat. Subhanallah. Jadi rahmat Allah mendapatkan sahabat itu dengan 2 rakaat. Ada seseorang ibu yang berzina di zaman Bani Israel, berzina terus. Makanan yang minumannya, rumahnya itu hasil zina semua, haram, dosa besar. Tetapi dia salah satu hari dia memberikan anjing minum air. Kata Rasulullah, Allah bersyukur kepada ibu dan Allah memberikan rahmatnya. Pada saat Allah rahmatnya dan jaminkan dia masuk surga. Diampuni segala dosanya, masuk surga. Karena satu airnya yang dia berikan kepada anjing. Rahmat Allah. Kita mendapatkan rahmat Allah saat kita berada di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan dimuliakan oleh Allah satu persatu disebutkan namanya. Kalau Pak Presiden keluar di depan umum, dia bilang, fulan itu fulan, anak fulan itu saya muliakan. Senang atau tidak? Pasti senang. Dimuliakan oleh orang yang mulia. Atau ustaz, ulama, dia sebut nama kita, dia masih hafal nama kita. Senangnya luar biasa. Kalau dihafal, kalau disebut, kalau dimuliakan oleh orang yang mulia. Apalagi kalau yang memuliakan kita bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memuliakan kita. Dan selesai majlis ta'lim, qala Allah azza wa jalla, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Serahkan pulang, aku telah ampuni kalian, aku telah menggantikan dosa-dosa yang menjadi pahala. Subhanallah. Mana ada amal ibadah yang bisa menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala? Majelis ilmu 60 tahun, 70 tahun dosa, duduk sebentar di majelis ilmu, Allah akan menggantikan dosa-dosa yang menjadi pahala. Kata malaikat, ya Allah, kenapa semuanya? Padahal ada di antara mereka orang yang tidak ikhlas, ada di antara mereka orang yang tidur, ada di antara mereka orang yang tidak menuntut ilmu. Apakah mendapat pahala juga? Kata Allah, walahum qad ghafar, dia juga aku telah ampuni. Orang siapa yang duduk di tengah-tengah mereka tidak akan merugi. Kata ulama, satu-satunya ibadah yang tidak harus kita ikhlaskan dia majelis ini. Salat, puasa, sedekah, amal saleh harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima amalannya. Bahkan bisa jadi dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah. Karena 3 golongan yang pertama masuk neraka, para penghafal Quran, para yang berjihad di jalan Allah sampai meninggal syahid, dan yang berinfak di jalan Allah. Kenapa? Amalannya saleh, bukan karena amalannya, karena niatnya. Yang hafal Quran, sudah
dipuji manusia. Dan kata Allah di hari kiamat, manusia sudah puji, manusia sudah muliakan. Di hari kiamat mendapatkan neraka jahanam. Yang berjihad supaya dipuji manusia, ini orang yang hebat, ini yang kuat. Orang yang berinfak ini orang yang dermawan. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, itu yang dikatakan oleh ulama, bukan riya, itu syirik. Makanya masuk neraka. Kalau riya itu kata ulama, saat kita tinggalkan amal saleh karena manusia. Kalau saya berniat untuk melakukan amal saleh, misal qiyamul lail, saya berdiri malam hari mau salat, ternyata istri saya lihat, tak jadilah supaya tak bilang saya lihat. Lebih baik tak usah ada yang lihat. Kalau dilihat oleh orang, tak usah salat. Nah, itu yang namanya riya. Saat kita tinggalkan qiyamul lail karena manusia melihat. Saya mau bersedekah, tapi dilihat orang, nanti orang itu bilang saya sombong ini, pura-pura depan orang baik bersedekah. Udah tak usah sedekah lah. Itu yang namanya riya. Saat kita tinggalkan sedekah karena manusia, karena khawatir manusia bilang saya riya. Nah, itu riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumahalaman saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru belajar kumahalaman ini. Mudah-mudahan insyaallah ke depan belajar lebih banyak. Biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada waktu ini yang berbahagia insyaallah. Singkat tapi bermanfaat insyaallah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita tahu, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan kita lebih daripada seluruh umat yang mendahului kita. Seluruh umat. Padahal umat yang terdahulu banyak orang yang beribadah luar biasa. Salah satunya ibadah kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Bani Israil, ibadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun. Ada yang sudah pernah ibadah kepada Allah? Kita tidur lebih banyak daripada ibadah. Kalau kita hitung berapa jam kita tidur dan berapa jam kita ibadah, lebih banyak kita tidur daripada ibadah. Lebih banyak kita makan dan main HP daripada ibadah. Tapi subhanallah, kita yang masuk surga duluan, kita yang tertinggi di surga, kita yang terbanyak di surga, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita kemuliaan. Dan kemuliaan itu, kalau kita mendekatkan diri kepada kemuliaan yang Allah turunkan kepada kita, keberkahan, kemuliaan, kehormatan umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah Al-Quran, agama Islam. Kalau mau belajar agama Islam, tetapi tidak belajar Quran, saya kasih tahu, belum tahu apa-apa tentang Islam. Kalau mau tahu Islam, harus belajar Al-Quran. Seluruh pesantren atau sekolah-sekolah yang tinggi yang betul-betul bagus di Arab khususnya, tidak boleh belajar ilmu kecuali kalau sudah hafal Quran 30 juz. Harus. Kenapa? Karena itu langkah yang pertama untuk belajar ilmu agama itu Quran. Quran adalah ilmu. Kata ulama, kalau sudah belajar Quran, bukan hanya hafal ya, belajar. Kalau sudah belajar Quran, sudah lebih dari 80% belajar dari agama Islam. Karena Allah berfirman, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu kami telah jelaskan dalam Al-Quran secara detail, tafsilan. Tetapi kita yang baca saja tidak tahu artinya tidak, karena tidak belajar. Orang Arab pun banyak zaman sekarang orang yang tidak ngerti saat dia membaca Quran, karena dia tidak belajar artinya, belajar kenapa di sini. Bagaimana kita belajar Al-Quran? Dengan ilmu hadis, ilmu fikih. Dia menjelaskan Al-Quran. Kalau ada yang kurang jelas, Al-Quran ini yang mendekatkan dirinya kepada Quran, cinta Quran, muliakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, yang terbaik antara kalian, siapa ya Rasulullah? Yang belajar
terbata-bata, Allah muliakan, menjadi terbaik termulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mulia keluarga dari golongan manusia. Manusia, Allah muliakan sampai menjadi keluarganya sendiri. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adalah ahli Quran. Ahli Quran. Ahli Quran itu bukan khusus kepada orang yang hafal 30 juz, tidak. Bukan semua sahabat yang hafal Quran 30 juz, tidak. Bukan semuanya. Tapi semuanya cinta Quran, semuanya muliakan Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran, semuanya berjuang kepada Al-Quran. Uthman bin Affan malam hari berdiri salat qiyamul lail, baca 30 juz. Saking cinta, setiap malam baca 30 juz, bahkan 1 rakaat. Imam Syafi'i saking muliakan Quran, saking cinta Quran, di bulan Ramadan baca Quran 30 juz 60 kali. Berarti setiap hari baca 30 juz 2 kali. Setiap hari khatam 30 juz 2 kali. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa kulluha fi salat. Khataman itu hanya di dalam salat. Jangan kira sambil duduk, minum air, minum teh, makan dulu, jalan-jalan. Tidak, sambil salat. Masya-Allah, luar biasa. Sampai cinta kepada Al-Quran. Emang gak capek ya? 60 kali baca Quran gak capek? Kita mau baca sebentar, ngantuk langsung. Kenapa dia enggak? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya itu tenang, hatinya nikmat hanya saat mendengar zikir Allah, saat membaca zikir Allah, Al-Quran. Karena yang membahagiakan manusia kata Allah, Allah yang menciptakan manusia. Allah Maha tahu apa yang membuat manusia bahagia, nikmat, tenang, hidupnya enak, hidupnya lancar, adalah zikir Allah. Karena yang kita pikir orang kaya itu yang nikmat sebenarnya. Orang kaya itu yang bahagia, belum tentu. Banyak orang kaya yang saya kenal, banyak sekali. Yang kalau mereka, kita melihat mereka, nampaknya, oh orang ini beruntung, ini orang bahagia ya. Jalan-jalan terus, mobilnya mewah, rumahnya mewah, punya pesawat khusus juga. Ada yang saya kenal, punya pesawat khusus. Lihat, subhanallah. Salah satunya, dia minta doa. Terakhir, minta doa. 12 tahun tidak bisa tidur malam. 12 tahun tidak bisa tidur malam. Tak enak. Nampak dia bahagia, nampak dia sini. Jadi kalau balik ke rumah mau tidur, dari sini. Kenapa? Hatinya kosong. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah sebenarnya orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, yang tidak membaca Quran, yang tidak senang dengan Quran, itu adalah orang yang mati, kata Rasulullah SAW. Makanya salah satu teman saya, orang kaya, dia datang, dia bilang, Syekh, saya merasa mati. Dia bilang, demi Allah saya merasa mati. Saya kasih langsung kasih hadis Rasulullah, ini hadis. Makanya engkau merasa mati karena tidak membaca Quran. Iya betul Syekh, udah lama saya tidak membuka Quran. Banyak di antara kita baca Quran hanya di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang bulan-bulan berlewat tapi tidak membaca Quran. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat, bacalah Al-Quran karena nanti kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Baca Quran, cinta Quran, muliakan Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahli Quran. Tapi bukan, jangan kira langsung kita mendapatkan kebahagiaan. Misal, orang baru baca, baru buka Quran, baca sekali satu halaman, ya Allah, mana saya belum tenang ini? Ya Allah, mana saya belum bahagia ini? Ya Allah, mana belum lancar ini? Bukan dari pertama kali, bukan begitu mudah. Kita bertahun-tahun jauh dari Allah. Begitu hanya mau baca satu halaman, langsung mau dapat segala sesuatu. Banyak orang kalau mau hafal Quran capek berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam pesantren belajar Quran.
Karena engkau mau hafal satu halaman, mau dapatkan segala sesuatu, tenang, tenang, sabar, bertawakal kepada Allah, berjuang, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjihad saja di jalan Allah, berjihad. Kalau untuk dunia, saya berjuang, saya capek, berbulan-bulan saya kerja keras, bertahun-tahun, umur saya habis, saya kejar dunia, saya kerja di sana di sini untuk mendapatkan dunia. Jadi kalau Quran baru baca sebentar, tak tenang, ya Allah, tak usah, kayaknya Allah tak kasih saya izin ini. Kalau untuk Quran tak mau berjuang, kalau untuk Quran tak mau capek. Kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran. Kita lihat anak kecil usia 5 tahun hafal Quran 30 juz, jutaan manusia. Usia 5 tahun, kita di Arab rata-rata yang hafal Quran usia 5 tahun. Saya termasuk anak yang sudah telat 13 tahun. Kenapa? Itu perjuangan orang tua. Bukan orang tua, ya Allah jadikan anak saya menghafal Quran, tapi tidak pernah ajarkan Quran, tidak pernah mendukung anaknya untuk belajar Quran. Tidak bisa. Harus berjuang. Ada perjuangan, ada kemudahan. Ada malas, enggak dapat apa. Maupun dengan urusan dunia atau akhirat. Malas tidak akan dapat dunia, malas tidak akan dapat akhirat. Maka kita berjuang di sana, berusaha. Karena kita umat Nabi Muhammad, selama kita dekat dengan Quran, kita dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, kalau kita jauh dari Quran, ketahuilah kemuliaan itu jauh dari kita. Umat Islam zaman sekarang lebih dari 2 miliar manusia. 2 miliar manusia. Satu agama. Dari umat yang paling dihina oleh seluruh manusia adalah umat Islam. Di sana perang, di sana masalah, di situ berkelahi. Di satu negara pun, di satu masjid ada 2 kelompok, ada 2 jamaah. Selalu berkelahi. Kenapa? Karena jauh dari Quran. Kalau kita jauh dari Quran, gak ada yang namanya persatuan, gak ada yang namanya bahagia, gak ada yang namanya nikmat, gak ada yang namanya tenang. Dekat kepada Quran, tenang. Walaupun menghadapi ujian yang paling berat, hatinya akan tenang, hatinya akan ucapkan Alhamdulillah saya terima ujian ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun ujian yang dia menghadapi, dia harus bersyukur. Seperti saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa 75 tahun dijajah oleh Zionisme. 75 tahun dibunuh oleh Zionisme. Anak kecil dibunuh dan dulu, bukan baru saja, dan dulu dibunuh, disiksa, dimasukkan penjara setiap tahun, setiap hari, begitu seterusnya. Bagaimana mereka sabar? Kenapa mereka sabar? Coba tulis di YouTube. Para penghafal Quran di Palestina, anak kecil banyak di sana, hampir semuanya 95% hafal Quran 30 juz. Ibu-ibu pun hafal Quran 30 juz. Hampir semua orang Palestina yang berada di sana hafal Quran 30 juz. Maka tenang. Dia mendapatkan ujian, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Betul nangis, betul sedih, wajar. Tapi dia sabar. Dia sabar, dia terima. Banyak yang bilang, aku yakin Allah milih kita dari jutaan manusia karena Allah tahu kita adalah orang beriman. Makanya kita sabar, kita sabar. Salah satu ibu anaknya yang meninggal, dia bilang, terima kasih Allah, Engkau memilih anak saya menjadi syahid. Mudah-mudahan anak saya lain juga meninggal syahid. Mudah-mudahan suami saya dan saya meninggal syahid. Luar biasa. Tapi orang yang jauh dari Quran, saya ketemu seseorang yang punya 5 anak, tapi 1 anak 3 bulan yang lalu meninggal. Saya ketemu dengan beliau. Selama 3 bulan itu nangis setiap hari. Dan saat bertemu sama saya masih aja nangis. Setelah saya sampaikan beberapa hadis, baru dia tenang. Kenapa bisa begitu nangis berbulan-bulan? Bisa jadi dia kalau tidak ketemu sama saya dan saya sampaikan beberapa hadis, nangis sampai hari kiamat. Kenapa nangis saja? Kenapa sedih-sedih aja? Karena hatinya Quran
Syekh Ali Jabir. Dia hijrah dari Madinah, tinggalkan kota Madinah untuk datang ke Indonesia supaya orang Indonesia insyaAllah menjadi para penghafal Al-Quran. Dan setelah beliau meninggal, kita punya kewajiban ambil al-maqam untuk melanjutkan. Karena dulu sebelum beliau meninggal, saya dan Nabi tidak pernah ceramah sekali pun, tidak pernah. Jadi setelah beliau meninggal, makanya saya terdorong di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahli Quran, para pecinta Quran, anak cucu kita penghafal Quran, supaya berbakti kepada kita di dunia dan sambut kita nanti di akhirat, masukkan kita dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari setan. Mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, sebelum saya pergi bagi hadiah Al-Quran, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Sunaryo. Saya bekerja di ITB. Ada yang pertanyaan yang mungkin sering saya lihat. Baca Al-Quran itu kan luar biasa ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sedang sholat sunat, dia membacanya dengan keras suaranya, sehingga orang yang sedang sholat sunat itu jadi tidak konsentrasi atau tidak fokus. Itu bagaimana? Apakah lebih baik membaca Al-Qurannya nanti saja, atau mungkin karena dia senang sekali membaca Al-Quran jadi tidak mengenal waktu gitu. Itu mungkin gimana apa sih yang lebih baiknya, bagaimana sih seperti itu? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia membaca Al-Quran di salat, terus ada orang di sampingnya kurang khusyuk gitu. Saat dia mengangkat suaranya keras. Sebenarnya dalam agama Islam diajarkan tidak boleh kita, karena ini Islam, kita bersatu, tidak boleh membuat sesuatu yang menyakiti yang lain. Tidak boleh membuat sesuatu yang menyakiti yang lain. Seperti sahabat, Rasulullah ajarkan jangan duduk di jalan, kata Rasulullah. Kata sahabat, duduk di mana Rasulullah? Kita tak punya tempat lain. Kata Rasulullah, kalau duduk di jalan ada kewajiban. Jangan mengganggu yang lain, jangan angkat suara, jangan ini, jangan. Ada beberapa adab yang namanya adab kan. Majelis ilmu ada adab. Saat kita salat, saat kita membaca Al-Quran, tidak boleh mengganggu yang lain. Kecuali kalau kita salat sendiri, tidak ada orang salat. Atau tempatnya ini sangat luas. Ini masjidnya sangat luas. Saya datang sof yang pertama salat dan saya angkat suara. Tiba-tiba datang orang duduk di samping saya. Masjidnya luas, kenapa tidak duduk jauh di situ? Jadi itu beda urusan. Jadi ada orang lagi duduk, kita salat di sampingnya, harus kita menghadiri. Dalam Al-Quran juga wasiat Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik. Kecilkan suaramu, jangan tinggi, jangan besar suara. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Dia samakan suara orang yang keras, yang tinggi, yang menggoda seperti suara keledai. Makanya kita harus menjaga supaya kita bersama-sama saling mencintai karena Allah. Kalau selalu disakiti oleh orang, salah satu orang masuk neraka. Padahal dia ahli salat, ahli ibadah. Kenapa masuk neraka? Kata sahabat, karena dia menyakiti tetangga dengan lidah. Lidah ini menyakiti orang. Apapun cara dia menyakiti orang, dan harus ngomong jelek, bisa jadi angkat suara doa. Kata Rasulullah, bukan ahlinya, bukan orang baik, dan dia masuk di neraka, kata Rasulullah. Makanya
kita menjaga, berusaha bisa baca dan sambil mendengar tanpa menggoda yang lain. Sebagaimana kata sahabat, kalau Rasulullah masuk ketemu dengan kita, Rasulullah salam dan suaranya tidak keras sampai orang terluka atau sakit atau tergoda atau terpaksa, dan tidak kecil sampai tidak kedengaran. Jadi ada suara yang bagus, yang pas. Makanya kita begitu. Atau salat sunnah serahkan di rumah. Kata Rasulullah, salat di rumah jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Jangan hanya salat sunnah di masjid. Kalau Rasulullah kebiasaan salat sunnah di rumah. Setiap salat sunnah qabliyah subuh misalnya. Salat sunnah qabliyah subuh di rumah, baru keluar salat subuh di masjid. Itu sunnah Rasul. Salat di rumah, baru ke masjid. Makanya kita belajar salat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang beriman dan saling mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu lagi, sudah? Satu lagi yang mau tanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Agus Sabarwari. Di sini saya sudah di DD. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana dahulu orang tua Syahnas dalam mendidik anak-anaknya sehingga bisa sampai umur 13 tahun itu menghafal Al-Quran. Dan yang pertama itu, yang kedua, bagaimana mungkin bisa berikan ikhtiar apa yang bisa mungkin saya sampaikan kepada kami selaku orang tua untuk mendidik anak kami, yang mana mungkin posisinya adalah banyak sekali tantangan-tantangan dalam pendidikan anak pada saat ini, mulai dari gadget dan lain sebagainya. Berikhtiar seperti apa yang mungkin bisa kami lakukan kiat-kiatnya sehingga anak-anak kami nanti bisa sebagai penghafal Al-Quran seperti itu. Banyak yang tanya itu bagaimana kasih orang tua. Orang tua sebenarnya tidak memaksa anaknya untuk hafal Quran, tidak mendorong anaknya. Jika hafal dia kasih hadiah, tidak. Jika tidak hafal dia bukukan. Tapi orang tua saya, sebagaimana Allah menjelaskan di surah Al-Kahfi, Allah menjaga harta dua anak yatim karena kakeknya, salah satu tafsir kakeknya, ada tafsir orang tuanya adalah orang saleh. Di ayat lain, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak memberubahkan keadaan satu kaum ataupun satu keluarga sampai mereka mulai dengan diri sendiri. Kita menjadi contoh bagi anak. Itu yang membuat oleh orang tua. Dia selalu baca Quran, dia selalu salat, dia selalu beramal yang baik, selalu menjalankan sunnah-sunnah. Kebanyakan mungkin ayah saya itu jarang di rumah, selalu di luar rumah. Dari subuh dia salat subuh di Masjid Nabawi, dia pergi bantu orang, dia pergi ke rumah sakit jenguk orang yang sakit, dia pergi ke sana beli air bagi-bagi kepada orang yang disyarat karena kepanasan kasihan. Setiap hari begitu membuat kebaikan. Puasa Senin Khamis dan dia buat sufra untuk berbuka puasa kepada orang, dia berikan makanan minuman. Selalu begitu. Makanya Allah menjaga keturunannya. Ini salah satu cara. Tapi ada banyak cara lain. Salah satu cara lain, saya ketemu dengan seseorang namanya Abdul Rahim tinggal di Pulau Nias. Rumahnya sangat sederhana. Beliau dengan istrinya, masya Allah, mendapatkan 10 anak, anaknya 10. 9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Ini yang lebih hebat. 9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Yang ke-10 kenapa tidak hafal? Karena usianya 2,5 tahun. Terakhir saya ketemu beliau sebulan yang lalu. Kata dia, alhamdulillah punya anak juga. Umurnya 2,5 tahun, makanya belum hafal. Rata-rata yang paling tua di antara anaknya hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. 5 tahun hafal Quran 30 juz. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ada yang hafal Quran 30 juz. Belum bisa berbahasa Arab, belum pernah masuk pesantren.
belum pernah punya guru tentang ilmu. Ibunya sendiri menjadi guru, dan ibu bukan orang ulama, bukan ustaz, orang awam. Tetapi di rumahnya tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada godaan dari setan. Bagaimana setan bisa masuk? Melalui apa? Tidak ada godaan, tidak bisa. Dia sendiri di rumah bersama anak. Kita bilang ke anak, nak, ambil Quran, baca Quran. Jadi kita main HP. Dia lihat kita main HP. Kok apa main HP? Saya disuruh baca Quran. Tidak mau dia. Suruh anak jangan main HP. Jadi kita main HP di depan dia. Dia tidak mau. Jadi kalau kita seperti saya dengan anak saya, kalau saya ke rumah, duduk di rumah, baca Quran, buka Quran, anak saya datang duduk di samping saya baca Quran. Kalau saya berdiri salat, anak saya datang di samping saya berdiri salat. Padahal sering dia mau tidur, dia lihat saya berdiri salat, dia datang di samping saya salat. Dia lagi main bersama temannya, lihat saya berdiri salat, dia datang di samping saya salat. Kita menjadi contoh dan kita berjuang, kita berusaha. Bagaimana caranya? Kita doa. Yang pertama doa kata, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya saleh-saleh. Dan yang kedua, kita kasih tahu kemuliaan Al-Quran, dan kita kasih hadiah kalau dia hafal. Kalau dia hafal, saya kasih hadiah. Misal, kalau dia mau jalan-jalan, boleh, tapi hafal dulu. Mau bermain, boleh, tapi hafal dulu. Mau ini, boleh, tapi hafal dulu. Setelah dia tahu, kasih dia. Mau main HP, boleh, tapi hafal dulu. Setelah dia tahu, kasih dia yang dia mau. Begitu, ada banyak cara. Dan terutama itu doa dan menjadi contoh dan memberikan hadiah motivasi bagi anak-anak. Semoga insya Allah menjadi para penghafal Al-Quran. Kalau berjuang, kalau jujur, kalau berusaha, Allah pasti akan bertunjuk kepada jalan yang terbaik, yang siratal mustaqim. Dan insyaallah Allah selalu memberikan kemudahan. Cuma buktikan saja engkau adalah orang yang jujur. Nah, mau buktinya kita, saya mau anak saya hafal Quran, tapi tidak berjuang, ini Allah kata, tidak usah. Jadi kalau berjuang, Allah melihat ini berjuang, ini betul, ini jujur, Allah memberikan. Mudah-mudahan insyaallah anak bapak semuanya, bapak ibu sekalian menjadi para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Karena anak yang penghafal Al-Quran adalah anak saleh-saleh. Di dunia dia selalu berbakti kepada orang tua, selalu berbakti kepada orang tua, dan di akhirat dia akan sambut orang tua, masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan kita semuanya ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah, karena waktu terbatas, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kontak langsung saya nanti ya. Biasanya gue bagi nomor HP juga ya. Terus sekalian mohon maaf karena waktu terbatas, dan ini seperti kebiasaan Syekh Ali Jabir Al-Ma'ruf. Jadi Syekh Anas ini hanya meneruskan kebiasaan dari Syekh Ali Jabir Al-Ma'ruf. Setiap kali selesai tausiah, beliau bagi-bagi hadiah yang berupa Al-Quran. Namun ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Syekh Anas Jabir. Nanti yang Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan, insya Allah akan diberikan hadiah ini langsung oleh beliau, bukan oleh saya tapi oleh beliau. Kemudian didoakan agar sekeluarga jadi ahli Quran di depan sini. Kemudian didoakan lagi yang hajatnya belum lancar, semoga dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang sakit belum sembuh, atau hutang belum lunas, atau nikah lama belum punya anak, atau mungkin jomblo dari musim rambutan sampai musim durian, sampai balik musim rambutan lagi belum dapat jodoh, atau mungkin punya usaha maju mundur nggak maju, atau jatuh bangun nggak bangun. Semua kesulitan keduniaan insya Allah akan didoakan oleh beliau di depan sini. Setelah itu foto berdua dengan beliau. Nah, bagaimana syarat untuk mendapatkan hadiah istimewa ini? Syaratnya gampang, cukup ikut andil dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh Syekh Ali Jabir Al-Ma'ruf. Jadi Syekh Ali Jabir Al-Ma'ruf semasa masih hidup punya kerinduan
ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, dan sekarang sudah terbukti, sudah ribuan, bahkan mulai puluhan, bahkan ratusan ribu anak-anak sekarang pada hafal Quran di usia yang sangat kecil, sangat muda. Salah satu contohnya adalah di program Hafid Indonesia. Itu 10 tahun yang lalu, ini cerita dari Syekh Husain Jamil adik beliau. 10 tahun yang lalu SCTI susah cari penghafal Quran, bahkan di pesantren-pesantren. Saya juga dari pesantren, dulu cuma ditarget setahun 1 juz. Jadi kalau lulus saya 6 juz. Tetapi sekarang ini ketika dibuka lowongan ikut hafid Quran usia 5-8 tahun, minimal hafal 3 juz, yang daftar ternyata banyak sekali dan rata-rata 30 juz. Masya Allah, ini luar biasa. Indonesia Allah berkah atas jerih payah Syekh Ali Jabir almarhum, atas nama Allah tentunya. Maka perjuangan ini akan kita lanjutkan dengan cara Syekh Anas akan bagi-bagi hadiah. Caranya untuk mendapatkan hadiah istimewa ini, udah didoakan jadi ahli Quran, didoakan hajatnya lancar, dan foto dengan beliau. Syaratnya ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran. Bagaimana caranya? Cukup menyisihkan rezeki 2 juta rupiah. Tetapi 2 juta rupiah ini bisa diangsur 2 bulan. Tidak harus siang ini diserahkan. Jadi ada waktu 2 bulan untuk menyetorkan infaknya. Yang infak 2 juta itu insya Allah akan kita manfaatkan untuk membiayai santriwan-santriwati yang mereka sedang menghafal Al-Quran. Juga kita bangunkan asrama yang lain untuk mereka semuanya. Cukup dengan infak 2 juta rupiah bisa diangsur selama 2 bulan. Nanti Ikhwan Ahmad bisa masuk ke depan mendapatkan hadiah Al-Quran ini, didoakan dan foto dengan beliau. Ingat, Nabi pernah berpesan, harta yang kita makan pasti akan habis dan sebagian jadi kotor. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita hingga ke surga. Surat Al-Munafiqun ayat 10 bahkan Allah tandaskan, ada orang yang terlanjur meninggal dunia, nangis-nangis, minta dihidupkan sebentar, hanya ingin berinfak dan bersedekah. Tetapi sayangnya Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali kalau sudah sampai ajal, nggak bisa dimundurkan pada sedikit. Bismillah, kita hanya punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Yang mau jihad dengan hartanya cukup 2 juta rupiah, silahkan angkat tangan. Silakan. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Ayo silakan maju ke depan. Alhamdulillah. Mengawali kita semuanya. Subhanallah, luar biasa. Ada lagi yang mau maju, silakan. Cukup 2 juta rupiah. Insya Allah bisa diangsur 2 bulan. Bisa juga nanti dilunasi setelah gajian atau nunggu panen. Atau kami jemput ke rumah, mungkin yang nyimpan uangnya di bawah batang. Intinya kita mudahkan untuk infak di jalan Allah dalam rangka mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Silakan, waktu terbatas, tinggal 9 menit lagi. Yang mau maju silakan, masih ada kesempatan. Alhamdulillah, Ali, takbir, Allah, luar biasa. Mamin rajulin yatasaddaq. Tidak ada seseorang yang suka bersedekah kecuali Allah hindarkan dari 3 kematian buruk. Yang pertama, min mautin baghtah, dari kemungkinan meninggal mendadak dalam kondisi sedang maksiat. Alhamdulillah, betapa banyak yang lagi viral, ada yang sedang selingkuh tiba-tiba meninggal, dan sedang narkoba tiba-tiba meninggal. Yang kedua, Allah akan hindarkan kita dari kemungkinan meninggal karena mimautin lalbah, mati karena digigit hewan buas dan kita sedang maksiat. Lagi viral, ada yang dimakan buaya, ada di telan ular sanca, pada dia sedang dalam kondisi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, siapa lagi yang selanjutnya? Sudah ada 2 orang. Kita ganjilkan jadi 3 atau 5 karena Rasulullah senang yang ganjil. Silakan. Boleh, transfer juga boleh. Intinya ada waktu 2 bulan untuk menyetorkan infaknya, yang insya Allah infak ini akan kita manfaatkan untuk mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sudah 2 orang, masih 8 menit lagi. Silakan yang mau maju. Saya teruskan dulu.
lagi kena keruntuhan atau kena apa dan dia sedang maksiat. Alhamdulillah. Intinya orang yang kemarin pada sekali salam dijamin husnul khatimah. Sudah 2 orang. Masih ada yang mau maju menyusul? Masih ada waktu 7 menit lagi, silakan. Silakan yang mau angkat tangan mau maju ke depan, masih ada kesempatan 7 menit lagi. Da'u mardatu bis sadaqah. Nabi bersabda, sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Ini selaras dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain bahwa infak dan sedekah akan mengundang setidaknya 4 keajaiban. 1, diluaskan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, disembuhkan sakit dan penyakitnya. Yang keempat, tolak bala atau dihindarkan dari aneka macam mara bahaya. Silakan yang mau maju, kalau masih ada kesempatan. Sudah ada 2 orang, alhamdulillah, kita bersyukur. Mungkin yang lain masih menghitung rekeningnya, saya bantu menghitung kalau kesulitan ya. Kalau di rekeningnya ada 100 miliar dikurangi 2 juta, jawabannya adalah masih banyak ya. Oke, silakan. Masih ada waktu sekitar 6,5 menit lagi. Ya, silakan. Yang mau maju silakan, masih ada kesempatan. Sudah 2 orang, alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW menegaskan orang beriman kalau meninggal kalau meninggal ada 7 amal utama yang mengikuti dia sampai akhirat nanti. Biasanya kita ketahui 3. Ini ada 7 amalan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang ditularkan. Yang kedua, anak soleh-soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, membangun masjid atau bantu bangunan masjid. Yang keempat, wakaf Al-Quran. Yang kelima, sedekah air. Yang keenam, bangun pesantren, panti asuhan, rumah takfir dan sejenisnya. Yang ketujuh adalah infak dan sedekah di saat masih sehat dan masih hidup. Masih sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Nabi bersabda, kalau harta dibagi setelah meninggal itu biasa, kata beliau. Tapi ketika kita masih sehat, masih hidup, apalagi kondisinya sedang banyak harapan belum tercapai, sedekah itu luar biasa. Apa dalilnya? Al-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, sedang diganjar impiannya oleh Allah, banyak infak, kata Allah, Allah akan ganti kesulitan jadi kemudahan. Ya, waktu tinggal 5,5 menit lagi. Adakah yang mau maju lagi? Masih kita tunggu. Silakan dikompromikan dengan keluarga. Boleh 2 sahabat, 3 sahabat patungan. Nanti maju berdua, maju bertiga. Ini kesempatan. Infak juga bisa diatasnamakan orang tua. Orang tua kita yang sudah wafat, tentu bahagia kita doakan. Dan lebih bahagia lagi ketika kita berinfak atas nama beliau. Tentunya Masya Allah akan diangkat derajat kita oleh orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, masih kita tunggu. Waktu tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf, di 5 menit terakhir ini saya atas ada tawaran yang lebih ringan, ya, tidak 2 juta tetapi 1 juta rupiah. Boleh juga diangsur 2 bulan sama. Di dalamnya ada keterangan dari beliau juga. Nanti akan diberikan langsung hadiah oleh beliau. Kemudian didoakan agar jadi ahli waris keluarga, didoakan agar hajinya lancar dan sama foto berdua nanti. Silakan. Evaluasi sekalian, ada 2 pilihan, boleh ikut yang 2 juta rupiah, boleh ikut yang 1 juta rupiah. Yang tak boleh adalah akhwat yang mau ikut saya Anas karena berusaha dengan istrinya. Silakan. 5 menit terakhir. Boleh ikut yang 2 juta rupiah, boleh ikut yang 1 juta rupiah. Jadi kesempatan. Mungkin akan ada syekh yang kesini lagi dan mengajak kita berinfak bersedekah. Tapi belum tentu kita masih hidup atau berkesempatan untuk datang. Apa firman Allah? Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dalam surat Luqman
Allah tandaskan tidak ada seorang pun yang tahu besok bisa melakukan apa, dan tidak ada seorang pun yang tahu besok meninggal di mana. Intinya kematian selalu mengintai kita, mengiring kita. Maka selagi kita masih hidup, ini kesempatan terbaik untuk kita menyisihkan sebagai rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, adakah yang mau maju lagi? Waktu terus berjalan, tinggal 4 menit lagi. Semoga masih ada yang menyusul. Tidak hanya 2 orang, karena Rasulullah senang yang ganjil, kita ganjilkan jadi 3. Siapa yang mau ke-3? Siapa yang mau ke-5? Masya Allah, luar biasa. Iya, kita masih tunggu di 3 menit terakhir. Boleh ikut yang 1 juta rupiah, boleh ikut yang 2 juta rupiah. Kalau lebih gimana Ustaz? Boleh, lebih juga boleh. Kemarin kita di sebuah masjid di daerah Manahan, Solo, ada suami istri yang nggak mau 1 juta, 2 juta, maunya 25 juta. Ya kita terima otomatis. Di Palopo, saya dengan saya kakak beliau itu ada ibu namanya Bu Evi. Saya nggak mau 1 juta. Terus ibu mau yang berapa? Saya mau 50 juta sambil menangis di atas panggung. Subhanallah. Intinya boleh lebih dari 1 juta, 2 juta. Dan masih kita tunggu di detik-detik terakhir. Waktu tinggal 2 menit terakhir. Silakan yang masih ingin maju ke depan, masih kita tunggu. Rasulullah itu biasa lelang kalau habis subuh. Ini karena darurat perkantoran habis subuh ya. Rasulullah lelang habis subuh, terutama ketika mau siap Allah, Rasulullah mengumumkan 2 hari lagi kita akan berangkat ke medan perang. Yang mau menyumbang kuda, onta, makanan untuk perbekalan, pedang, tombak, baju perang, silahkan maju. Semuanya maju. Dan kita dari situ dapat informasi, dapat riwayat. Umar setiap kali ada lelang seperti itu selalu bilang begini, saya nggak pernah menang dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena dalam riwayat memang Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya Rasulullah, siapakah kamu nggak disahkan sekali-sekali? Enggak, yang saya sahkan hanya Allah dan Rasul. Ayahnya Sayyidina Jabir itu mencoba mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi subuh itu sudah di Masjid Nabawi, setelah itu sudah jemur orang sakit, ngasih minum, ngasih makan orang sakit terus. Jadi di pagi hari banyak amalan sudah dilakukan. Itu ayahanda beliau, sehingga efeknya adalah ke anak yang dimudahkan menghafal Al-Quran. Jadi menyambung tadi akhir. Jadi bapak yang soleh, ibu yang solihah, itu Allah akan memberikan kemudahan untuk anak cucu. Ya, 1 menit terakhir yang mau angkat tangan masih ada kan? 1 menit terakhir, kesempatan terakhir. Saya anak, saya bapak. Oke, sudah lagi benar ya. Ya, 1 menit terakhir. Bagi masih ada yang mau nyusul, silakan. Ada? Iya, masih kita tunggu ya. Oke. Ya, karena waktu sudah habis, kita akan doa dulu bersama Syekh Nasadir untuk kebaikan kita, keselamatan Indonesia, juga keselamatan saudara kita di Palestina. Setelah doa selesai dan kita tutup acara ini, boleh nyusul, mungkin ada yang malu angkat tangan, nanti boleh nyusul ikut infak setelah selesai acara. Saya mohon dipimpin doa untuk kita semuanya sehingga bermanfaat dan semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك اللهم فلا تخلي
اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اهد كل ضال، لا تدع ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مستوهبا ذرية صالحة إلا وهبته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انزل عليهم السكينة والطمأنينة والرحمة. اللهم اشف كل مريض، اللهم داوي كل جريح، اللهم احمل كل حافي، اللهم استر كل عاري، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وانصرهم على القوم الكافرين. ليس لهم رب سواك فيدعوه، ولا إله غيرك فيرجوه. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارحمهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، عليك باليهود الحاقدين، أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عليك بهم ومن عاونهم وساعدهم، اللهم لا تبقي منهم ولا تدع، بقوتك وعزتك يا جبار يا متين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kepada Syekh Nasyid sudah membantu semua yang hadir. Sebelum kita tutup, yang mau menyusul ibadah infak boleh ke depan. Silakan pemimpin kita Syekh Nasyid Bismillah. Mohon maaf bila kesalahan khilaf. Mari kita tuliskan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.